Hai, saya Nadila Sahlamulia, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Sosiologi Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit analisis sosiologi terkait pemuda. Sebelum masuk ke pembahasan tadi, kita lihat dulu nih, ada sedikit potongan-potongan gambar terkait apa yang mau kita bahas hari ini. Boleh langsung. Permasalahan sampah di Indonesia ini udah lama banget ada dan terasa nyata kita rasakan. Nah, permasalahan sampah tersebut merupakan isu kompleks yang meliputi berbagai aspek, termasuk kesadaran masyarakat, infrastruktur pengelolaan sampah, serta kebijakan pemerintah dan budaya konsumsi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Masih rendahnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah secara bijak dan ramah lingkungan di kalangan masyarakat menyebabkan masih banyak perilaku membuang sampah sembarangan yang terjadi di masyarakat sekitar nih, masyarakat Indonesia. Lalu hal itu ditambah dengan kurangnya infrastruktur dari pemerintah yang memadai untuk pengelolaan sampah, terutama di daerah-daerah perkotaan, yang menyebabkan penumpukan sampah di tempat-tempat yang nggak semestinya dan hal itu berpotensi mencemari lingkungan. Implementasi kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan sampah juga tidak selalu efektif diberlakukan. Makanya diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran terkait penanganan sampah. Nah, ketiga hal tadi dilengkapi lagi dengan pola konsumsi masyarakat yang cenderung menghasilkan banyak banget sampah, terutama dari penggunaan kemasan sekali pakai, lalu ada barang-barang plastik, juga jadi faktor utama dalam masalah sampah yang makin lama makin pelik aja di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses terhadap teknologi dan sumber daya yang diperlukan untuk mempelajari pengelolaan sampah yang efektif. Nah, hal ini menjadi hambatan dalam upaya penanganan sampah secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Nah, untuk mengatasi permasalahan sampah ini diperlukan upaya yang terintegrasi dari berbagai macam pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan masing-masing individu yang ada di Indonesia. Langkah-langkah seperti kampanye edukasi, peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah, serta pembentukan kebijakan yang lebih efektif dan perubahan budaya konsumsi di masyarakatnya merupakan beberapa contoh langkah yang dapat diambil untuk mengurangi dampak permasalahan sampah di Indonesia. Karena seperti tadi kita lihat di awal, permasalahan sampah ini semakin mengkhawatirkan, kita lihat bersama ya, semakin menjadi permasalahan yang harusnya bisa diprioritaskan untuk sama-sama dipecahkan. Nah, salah satu pihak yang dapat membantu memecahkan permasalahan sampah yang udah ada sejak lama di Indonesia ini adalah pemuda. Nah, peran pemuda sendiri dalam menyelesaikan permasalahan sampah dapat kita lihat sangat penting karena kenapa? Karena mereka memiliki potensi besar untuk mempengaruhi perubahan sosial dan perilaku masyarakat. Karena pertama, sebagai agen perubahan, pemuda dapat menyuarakan pentingnya pengelolaan sampah melalui
berbagai platform seperti media sosial, acara komunitas, dan kegiatan-kegiatan pendidikan. Kedua, mereka seringkali menjadi inovator dan kreatif mereka dalam menciptakan solusi-solusi baru untuk mengatasi permasalahan sampah seperti penggunaan teknologi terbaru dalam daur ulang atau pengurangan sampah plastik yang jadi faktor besar dalam permasalahan sampah di Indonesia. Selanjutnya, pemuda juga berperan sebagai pendidik dan penggerak kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan sampah melalui kampanye edukasi, workshop, dan kegiatan-kegiatan sosialisasi di sekolah dan lingkungan sekitar. Mereka juga pemuda juga bisa mengambil langkah-langkah nyata dalam membersihkan lingkungan, mengorganisir kegiatan pembersihan sampah bersama komunitasnya, serta menjadi contoh bagi generasi lain dalam menjaga kebersihan lingkungan. Terakhir, pemuda juga dapat menjadi advokat atau juga mendorong untuk perubahan kebijakan yang lebih baik terkait pengelolaan sampah dengan mempengaruhi kebijakan publik yang mendukung inisiatif-inisiatif yang mendukung lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Nah, melalui peran aktif dan kolaboratif dari mereka, pemuda memiliki potensi untuk menjadi kekuatan penting dalam mengatasi permasalahan sampah dan membangun masyarakat Indonesia yang lebih peduli terhadap lingkungan. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh para pemuda adalah gerakan sosial. Nah, definisi gerakan sosial adalah upaya bersama yang dilakukan oleh warga negara, kelompok, dan komunitas yang terikat oleh tujuan yang sama yang mengorganisir diri mereka untuk bertindak dan mengatasi kondisi mereka di kondisi atau permasalahan yang mereka miliki. Bersama-sama mereka mengatasi masalah sosial atau melawan dominasi. Gerakan sosialnya mewakili momen yang lebih intens dan nyata dalam proses perubahan sosial yang berkelanjutan. Langkahnya akan semakin cepat dan skalanya akan semakin meningkat ketika kelompok awal menghasilkan lebih banyak perdebatan dan mengumpulkan lebih banyak orang dalam efek bola salju yang dipupuk oleh aktivisme, dialog, jaringan, mobilisasi, serta keterlibatan media dan tindakan. Beberapa waktu yang lalu, jagat maya sempat dihebohkan dengan keviralan aksi 5 pemuda. Nah, aksi 5 pemuda ini yaitu membersihkan lingkungan sungai di Kota Bandung. 5 pemuda ini kemudian dikenal sebagai komunitas bernama Pandawara Group. Nah, aksi mereka dilatar belakangi oleh keadaan Bandung yang sering dilanda banjir. Nah, kemudian mereka merasa bingung apa sih sebenarnya penyebab awal dari banjir yang terus-menerus terjadi. Setelah mereka teliti, mereka mengetahui bahwa salah satu permasalahan yang mengakibatkan seringnya terjadi banjir di kota mereka adalah penumpukan sampah di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Nah, dari situlah grup ini menjadi resah dan muncullah empati untuk membersihkan lingkungannya. Aksi heroik ini lalu kemudian direkam dan dibagikan di TikTok dan kemudian menjadi viral. Dan untuk sampai saat ini Pandawara Group memiliki followers sebanyak kurang lebih 8 juta followers di TikTok-nya. Konten-konten yang Pandawara Group ini posting mendapatkan respon positif netizen yang ada di TikTok karena mereka merasa sangat menginspirasi dan menumbuhkan rasa cinta lingkungan, bahkan dari mereka tidak sedikit yang berbondong-bondong menjadi volunteer untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan Pandawara Group. Nah, jenis perilaku kolektif yang terjadi pada kelima pemuda tersebut menurut Turner dan Kilin termasuk pada jenis localized collectivity, yang artinya perilaku kolektif yang hadir akibat adanya kedekatan fisik dari pelakunya. Yang kedua, dilihat dari bentuk gerakan lingkungan yang dilakukan oleh Pandawara Group yang berupa pembersihan sungai, pantai, dan lingkungan-lingkungan lainnya dari sampah
yang bertujuan mengembalikan fungsi utama dari alam tersebut. Maka berdasarkan klasifikasi bentuk gerakan menurut Scassler dan Krasny, bentuk gerakan lingkungan komunitas Pandawara Group adalah perbaikan lingkungan atau cycle environmental improvement. Pandawara Group memanfaatkan media sosialnya berupa akun akun TikTok tadi sebagai wadahnya mereka untuk menyebarluaskan gerakan-gerakan sosial dengan harapan semakin banyak masyarakat yang melihat yang akhirnya mampu mengikuti aksi-aksi seperti yang dilakukan oleh mereka. Hal ini membuat gerakan tersebut termasuk pada jenis gerakan sosial baru. Nah, yang terakhir, pada tujuan atau nilai utama yang menjadi tombak utama gerakan Pandawara Group ini adalah nilai peduli lingkungan. Dalam teori aksi sosial, aksi atau gerakan yang dilakukan oleh Pandawara Group dapat dijelaskan pada bentuk voluntaristik. Berdasarkan nilai, norma, dan ide abstrak, sudah sepantasnya seorang manusia bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan yang merupakan tempat tinggalnya. Nah, hal ini membuat kelima aktor yang saat ini menjadi anggota Pandawara Group tergugah untuk mendirikan Pandawara Group yang dilatar belakangi oleh kondisi lingkungan yang sudah rusak. Mereka bertujuan untuk menanamkan sikap peduli lingkungan pada masyarakat, karena dengan kepedulian tersebut kepedulian lingkungan yang dimiliki oleh Pandawara Group yang jika akhirnya tertanam pada masyarakat, mereka masing-masing memiliki sikap peduli lingkungan, maka masyarakat itu akan mampu menanamkan sikap-sikap yang membangun, menjaga, atau memperbaiki lingkungan alam di sekitarnya. Respon yang diberikan oleh followers pengikut akun sosial medianya Pandawara Group bisa terlihat cukup senang. Mereka cukup merasa positif lah, responnya positif karena terlihat mereka cukup senang dengan apa yang dilakukan oleh Pandawara Group ini. Bahkan ada beberapa dari mereka yang sampai mau ikut terjun langsung untuk menjadi volunteer dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pandawara Group ini. Itu kayak kemarin di pantai, beberapa waktu yang lalu di pantai, membersihkan pantai Loji, mereka ikut bervolunteer untuk ikut juga membersihkan sampah-sampah yang ada di lokasi tersebut. Nah, hal ini sesuai dengan teori pilihan rasional James S. Coleman. Rasionalitas terjadi ketika suatu individu dapat memberikan nilai akan suatu peristiwa diakibatkan oleh suatu informasi yang diterima individu ini, yang akhirnya rasionalitasnya si individu tadi mendorong individu tersebut untuk melakukan hal yang serupa dengan informasi yang dia lihat. Selanjutnya, informasi yang diterima akan diolah sesuai dengan nilai, norma, hingga lingkungan sosial yang dimiliki oleh individu tadi. Nah, berikut adalah cuplikan video berita terkait kegiatan yang dilakukan oleh Pandawara Group ini. Komunitas Pemuda Peduli Lingkungan Pandawara Group kembali beraksi. Kali ini, Pandawara Group terjun langsung membersihkan sampah di aliran Kali Krukut, Depok, Jawa Barat pada Selasa 18 Juli 2023. Salah satu anggota Pandawara Group, Gilang Rahma, menyebut bahwa kondisi sampah di Kali Krukut ini tergolong parah. Hal ini dikarenakan sampah di sungai tersebut merupakan sampah yang hanyut sehingga menyebabkan penumpukan. Sampah yang memenuhi Kali Krukut ini terdiri dari sampah rumah tangga, styrofoam, hingga potongan batang-batang pohon. Tak hanya itu, nampak juga ada banyak ban kendaraan yang diduga dibuang di aliran kali ini. Sebagai informasi, Pandawara Group belakangan ini tengah menjadi sorotan
Sebab, komunitas yang beranggotakan 5 pemuda itu membersihkan sampah di Pantai Sukaraja, Bandar Lampung pada 10 Juli 2023 lalu. Pantai Sukaraja sendiri dinobatkan menjadi pantai terkotor nomor 2 di Indonesia. Ribuan warga Lampung pun turut terjun langsung dalam aksi bersih-bersih Pantai Sukaraja itu. Kolaborasi yang kokoh antara semua pihak ini, semua pihak yang terlibat dalam video tadi, tidak hanya memperluas jangkauan pesan kebersihan, tetapi juga memberikan inspirasi kepada banyak orang untuk berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungannya. Pandawara Group yang melibatkan masyarakat setempat adalah langkah pertama yang penting dalam kampanye gerakan sosial kebersihan di platform TikTok. Para penduduk akhirnya memahami masalah-masalah kebersihan yang paling mendesak di wilayah mereka. Lalu melalui video, mereka dapat berbagi pengalaman, cerita, dan solusi yang berhasil memberikan inspirasi kepada orang lain untuk melakukan tindakan serupa. Pandawara Group memanfaatkan peluang tadi untuk memberikan pengaruh yang besar atas pengikut-pengikut mereka. Dengan membuat konten dan mendukung kampanye kebersihan, Pandawara Group dapat menciptakan konten yang menarik dan menginspirasi, mengajak pengikut-pengikutnya untuk terlibat dalam aksi nyata. Yang akhirnya menciptakan efek domino yang positif di masyarakat Indonesia. Dengan konten yang semakin viral, pada akhirnya pemerintah tidak lagi bisa menutup mata terkait isu lingkungan yang telah lama diabaikan terkait sampah yang menumpuk di bantaran sungai maupun di pesisir pantai. Akhirnya kolaborasi dengan instansi pemerintah terbentuk dan menjadi kunci dalam memperkuat gerakan sosial kebersihan di tingkat lokal, regional, dan nasional. Instansi pemerintah dapat memberikan dukungan berupa sumber daya, informasi, dan infrastruktur lanjutan yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah tadi. Mereka berkolaborasi dengan Pandawara Group untuk menciptakan konten eduktif yang fokus pada kebersihan dan praktik-praktik berkelanjutan. Konten ajakan yang selalu digaungkan oleh Pandawara Group juga menciptakan kolaborasi yang kuat antara masyarakat dengan aksi sosial ini. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang turun langsung dan terlibat dalam proses pembersihan pantai tadi. Melalui TikTok, Pandawara Group menyebarkan pesan-pesan kebersihan yang positif dan edukatif. Video-video kreatif yang akhirnya dapat mengajarkan orang-orang cara memilah sampah, menjaga kebersihan sungai, atau bahkan memberikan ide-ide kreatif untuk mendaur ulang barang-barang bekas. Pesan ini tidak hanya memberikan informasi, juga membangun kesadaran dan merangsang tindakan nyata. Nah, kolaborasi yang solid ini memiliki dampak jangka panjang dengan melibatkan masyarakat, lalu tadi instansi pemerintah, maka kampanye kebersihan tidak hanya menjadi tren sesaat, tetapi diharapkan dapat menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Kolaborasi ini juga menciptakan rasa kepemilikan terhadap kebersihan lingkungan yang menjadikan masyarakat lebih berkomitmen untuk menjaga kebersihan tempat tinggal mereka. Dengan terus memperkuat kolaborasi ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.